Guys, di depan gue sudah ada laptop Asus ZenBook 14 OLED yang katanya ini jadi laptop AI pertama yang pakai Intel Core Ultra Series 2 terbaru. Nah, mungkin lo inget ya, tahun kemarin gue sempat nge-review yang pertamanya guys, dan tiba-tiba di awal tahun ini, Doski ini langsung ngegas dengan pakai ZenBook yang pakai Intel Core Ultra Series 2 terbaru. Kira-kira se-powerful apa laptop ini? Gak usah lama-lama, langsung kalian simak videonya bro. Seperti biasa, pertama-tama kita mulai dari spesifikasinya dulu, brother. Yang mana Asus ZenBook 14 OLED UX3405CA ini guys, udah pakai yang namanya Intel Core Ultra 9 285H prosesor dengan kode name-nya yaitu Arrow Lake. Nah, dengan chip NPU Intel guys, laptop ini tuh bisa banget mempercepat aplikasi yang berbasis AI. Kayak misalkan editing foto dan juga video, sama lebih hemat daya lagi nih. Kemudian buat soal kecepatannya ya, ini bisa mencapai 5,4 GHz untuk boost lock-nya. Sama punya 16 core dan juga 16 thread. Yang terdiri dari 6 performance core plus 8 efisiensi core dan juga 2 low power efisiensi core. Doi juga udah punya TDP sebesar 45 watt ya guys, dengan Intel Smart Cache sebesar 24 MB. Terus buat integrate GPU-nya guys, Doi ini menggunakan Intel Arc Graphics 140V. Menariknya lagi ya, integrated GPU terbarunya ini guys, diklaim tuh bisa meningkatkan performa grafis sampai 50% lebih tinggi dibandingkan sama pendahulunya. Kemudian buat bagian RAM-nya, Doski ini punya RAM 32GB ya, LPDDR5X, dual channel onboard. Sedangkan buat storage-nya tersedia 1TB SSD M.2 NVMe PCIe 4x4. Dan buat konektivitasnya guys, ini udah menggunakan Wi-Fi 7, Bluetooth-nya juga udah pakai yang namanya Bluetooth 5.4. Oke guys, sekarang kita bakal bahas bagian desainnya. Kalau kita lihat-lihat nih ya, ZenBook ini tuh masih menjaga DNA khas bangetnya si ZenBook guys. Looks-nya tuh clean, premium banget kalau dilihat. Kemudian di bagian back cover layarnya nih, ada sentuhan laptop Asus yang simple. Plus tulisan Asus ZenBook kecil banget di pojok kiri bawah. Materialnya pun masih solid banget, pakai aluminium. Ditambah lagi udah punya sertifikasi MIL STD 810H. Yang udah jelas banget laptop ini tuh super tangguh guys. Nah, menariknya lagi nih ya, Asus tuh ngurangin jejak karbon di laptop ini tuh sampai 50% dibandingkan sama laptop sekelasnya. Plus packagingnya guys, ini udah recyclable banget. Kemudian buat pilihan warnanya ya, ini tersedia dalam 2 pilihan warna, yaitu Foggy Silver sama Thunder Blue. Terus kalau kita bahas soal dimensinya ya, karena dia tuh udah standar Evo, laptop ini tuh super slim banget. Cuman 14,9 mm aja tebalnya. Dan beratnya juga ringan, cuman 1,2 kg aja. Gue rasa pas banget ya buat dibawa kemana-mana nih. Lanjut sekarang kita ke bagian depannya guys. Yang mana keyboardnya ini tuh pakai desain ErgoSense. Layout tombolnya tuh rapi banget, cocok buat para profesional. Setiap keycapsnya ini punya cekungan 0,3 mm dan travel distance 1,4 mm. Jadi intinya sih nyaman banget lah buat ngetik. Plus pas lo lagi ngetik nih ya, keyboardnya tuh senyap parah guys. Gak bakal ganggu orang sekitar gitu. Nah, buat yang suka kerja di tempat gelap, keyboardnya ini juga punya yang namanya backlight warna putih dengan 3 level brightness nih yang bisa kita adjust bro. Caranya gampil, tinggal pencet aja tombol F4 atau pakai mode auto aja nih biar lampunya tuh nyala otomatis pas ruangan kita tuh lagi gelap. Gak cuma itu ya, Asus juga ngasih tombol shortcut Copilot di laptop ini guys. Lanjut masih di area depan guys, yang mana touchpad-nya ini sih udah lumayan lebar ya kalau kita lihat. Jadi pas ngetik, telapak tangan lo tuh emang bakal sedikit masuk sih ke touchpad-nya. Tapi tenang aja guys, kursornya tuh tetap stabil banget kok, nggak ngeganggu sama sekali. Ini berkat fitur yang namanya palm rejection ya bro. Selain itu laptop ini juga punya number pad 2.0 yang bikin input angka tuh lebih cepat banget dan praktis. Dan gue rasa guys, ini cocok banget nih buat lo yang sering kerja buka Excel ataupun aplikasi yang serupa. Sekarang kita bergeser ke bagian sebelah kanan dan juga kirinya guys. Yang mana kalau kita lihat nih di bagian kiri, cuman terdapat port USB Type-A 3.2 Gen 1 ya. Dan kalau misalnya kita lihat di sisi kanan, ini ada 2 port USB-C Thunderbolt 4 yang udah support power delivery dan juga DisplayPort. Gak ketinggalan ada juga jack audio 3,5 mili dan juga port untuk HDMI 2.1. Jadi ini menurut gue pribadi terbilang lengkap banget sih portnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagian layarnya guys. Yang mana untuk Asus ZenBook 14 OLED 2025 ini punya layar seluas 14 inci. Yang udah jelas banget ini pakai panel Asus Lumina OLED. Resolusinya juga tinggi banget guys, 3K loh ini, alias 2880 x 1800 pixel. Ditambah lagi ya, aspek rasio layarnya ini lumayan, 16:10, yang bikin layarnya itu kelihatan lega banget.
Kemudian yang bikin nambah asik nih ya, refresh rate layarnya tuh udah 120 Hz dengan respon time itu cuma 0,2 milisecond aja. Ya walaupun ini bukan laptop gaming, buat main game casual aja sih gua rasa ini cukup banget guys. Nah yang kerennya lagi ya, Asus tuh nyelipin fitur dynamic refresh rate. Ini tuh mirip-mirip kayak di smartphone. Jadi refresh rate-nya itu bakal otomatis switch antara 120 atau 60 Hz tergantung dari konten apa yang lagi ditampilin nih. Jelas banget ini pasti bikin baterainya tuh awet sih guys, karena konsumsi dayanya tuh disesuaikan ataupun di-adjust sama kebutuhan kita. Untuk soal warnanya pun ini nggak usah diraguin lagi ya guys, karena color gamutnya tuh udah 100% DCI P3 dengan VESA Certified Display HDR True Black 500. Cocok banget nih buat lo yang sering ngedit video ataupun ngedit foto guys. Bahkan layarnya juga udah Certified Phantom Validated loh, jadi akurasi warnanya tuh nggak main-main ya. Intinya sih kalau lo mau pakai buat kerjaan kayak grafis ataupun nonton film, ini woles aja brother, lo bakal lihat sesuai dengan aslinya kok. Kemudian layar dari laptop ini ya juga bisa dibuka sampai 180 derajat. Dan ini cocok banget nih buat lo yang sering meeting di meja yang kecil, kayak misalkan di cafe gitu. Terus buat varian gue yang ini ya, layarnya tuh udah bisa touchscreen dan udah support untuk stylus juga. Nah, nggak ketinggalan juga nih kalau kita lihat di bagian atas layar, ini ada Asus AI Sense Camera. Resolusinya 1080 pixel, 30 fps, yang hasilnya tuh menurut gue sih cukup bersih ya guys, berkat Intel Core Ultra-nya nih. Nah, fitur ini juga bisa buat video call lebih pro ya, dengan auto framing, kemudian eye contact, dan juga background blur. Jadi intinya sih muka lo tuh bakal selalu ada di tengah frame guys. Kontak mata tuh tetap natural, dan backgroundnya ini yang berantakan tuh bisa langsung diblurin. Kemudian di sisi dari kameranya juga terdapat mikrofon ya, yang udah punya fitur Asus AI Noise Cancellation. Jadi semisal nanti kalian pas conference call, fitur ini tuh bakal nyaring suara bising di sekitaran kita guys. Jadi cuman fokus ke vokalnya kita aja. Kurang lebih seperti itu guys kalau kita telisik dari segi desain dan juga dari segi layarnya. Memang kalau kita compare sama Asus ZenBook 14 OLED yang 2024, bagian layarnya tuh nggak ada perbedaan yang signifikan gitu guys. Makanya kita sekarang langsung move aja untuk ngecek performanya guys. Karena di sini kita bakal tahu hasil pengujian dari Asus ZenBook 14 OLED versi yang 2025 bro. Gak usah lama-lama ya, kita langsung uji aja performanya guys. Yang mana kita bakal tahu nih performa dari Asus ZenBook 14 OLED 2025 yang make Intel Core Ultra 9 285H prosesor, kemudian dikombinasiin sama Intel Arc Graphics dan punya memori 32 GB dan storage 1 TB SSD. Nah, pas kita cek di Cinebench R20 mode performance, dengan kondisi baterai ini kecolok ya guys, skor multicore-nya tuh tembus di angka 6187 poin. Sementara single core-nya dapetin di angka 809 poin. Di Cinebench R23 multicore, dia tuh nyampe angka 17.214 poin. Sedangkan nih untuk single core-nya itu di angka 2065 poin. Lanjut ke 3D Mark Time Spy ya, dia ini dapetin skor rata-rata guys di angka 4.308 poin. Dengan grafik skornya ini di angka 3.980 dan CPU skornya 8.086 poin. Di pengujian Night Ride, dia bisa nyentuh angka 31.686 poin. Dan buat Fire Strike-nya guys, ini dapetin skor yang tinggi banget menurut gua di angka 9.287 poin. Gak sampai di situ aja ya, ini gue ngetes lagi pakai PC Mark 10 dan bisa dapetin skor rata-ratanya guys di angka 7.405 poin. BTW kalau kita ngomongin SSD speed-nya ya, ini read-nya tuh nembus di angka 4.918 Mbps. Sementara untuk write-nya di angka 3.650 Mbps. Terus Geekbench 6-nya nih guys, CPU-nya tuh nyetak skor di angka 2.967 poin di single core dan 15.772 poin di multicore-nya. Sedangkan GPU-nya ini nggak kalah keren sih guys, dapetin skor di angka 38.931 poin. Terakhir, di sini kita melakukan tes Blender dengan mode barbershop ya. Rendering pakai CPU only, kelar tuh dalam waktu cuma 31 menit 36 detik aja. Nah, buat tes gamingnya guys, hasilnya sebagai berikut nih bro. Selain itu gue juga ngetes ya pakai Adobe Premiere nih buat rendering video 4K dan Full HD, durasinya itu 3 menit. Cut to cut simple banget guys, gue nggak pakai efek sama sekali. Dan hasilnya nih ya, untuk export 4K, dia tuh bisa di angka 4 menit 21 detik. Sedangkan kalau gue export Full HD, ini cuma 58 detik aja guys. Lanjut kalau kita bahas soal baterai ya guys, laptop ini tuh dibekalin sama baterai 75 Wh. Yang diklaim ini bisa tahan lebih dari 15 jam.
Tapi pas gue coba sendiri sini ya, pas gue pakai buat video playback, ini cuma bisa sampai 11 jam aja guys. Ya sosok aja lah sebenarnya menurut gue. Nggak terlalu irit, tapi nggak terlalu boros juga. Terus buat cooling sistemnya, Asus tuh pakai satu heat pipe ya, dan juga satu kipas dengan 2 lubang pembuangan udara, dan ada satu nih di bagian belakang, kemudian sedikit mengarah ke bagian bawah, dan satu lagi guys, ini di arah sebelah kiri. Jadi walaupun ini laptop tuh ringkes, sistem pendinginannya tetap ya, ini bisa diandelin banget menurut gua. Kemudian kalau kita bahas soal audionya ya, Asus ini memberikan 2 buah super linear speaker, dan juga masih mempercayakan ke Harman Kardon nih buat si laptopnya mereka. Gak cuma itu ya, selain itu juga udah tersertifikasi Dolby Atmos juga. Dan kalian juga masih bisa atur nih untuk customize profile suaranya di software yang namanya tuh My Asus ataupun Dolby Access. Nah kesimpulannya, dari sisi desain, Asus ZenBook 14 OLED UX3405CA ini guys, kalau menurut gue sih tetap ya, mempertahankan ciri khasnya tuh yang elegan, kemudian ringan, portable, dan cocok lah buat profesional yang punya mobilitas tinggi. Kemudian kalau kita lihat dari segi layar OLED-nya guys, seperti biasa ya, ini tidak mengecewakan sama sekali. Resolusinya udah 3K, refresh rate-nya udah 120Hz, dan warnanya ini sangat akurat banget. Laptop ini jelas ya, jadi pilihan yang sempurna banget nih buat editing ataupun sekedar maraton series aja. Terus kalau kita masuk ke performa, prosesor Intel Core Ultra 9 285H ini guys, dan Intel Arc Graphics-nya itu bener-bener upgrade signifikan banget sih menurut gua. Multitasking tuh lancar banget, gaming casual oke, dan rendering juga terasa cepet. Meskipun ini bukan laptop gaming gitu ya. Ditambah lagi dengan adanya fitur-fitur AI seperti NPU Intel AI Boost yang bikin pengalaman tuh jadi lebih asik banget pakai laptop ini. So buat lo semua nih ya yang lagi nyari laptop portable dengan performa tinggi, kemudian punya fitur AI terupdate dan bisa untuk segala hal guys, gua rasa memang Asus ZenBook 14 OLED UX3405CA ini guys, layak banget buat kalian pertimbangkan bro. Kurang lebih seperti itu guys review gue soal laptop ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar dan kita bisa berdiskusi guys. Semoga video ini bermanfaat. Bewo pamit. Assalamualaikum.